Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara mengaktifkan virtualization teknologi di Windows. Kenapa kalian harus mengaktifkan virtualization teknologi? Karena dengan mengaktifkan VT, komputer kalian akan membuat sistem virtual yang mirip dengan versi suatu hardware. Jadi, arti virtual itu tidak nyata, tetapi bisa mirip dengan aslinya. Contohnya adalah kalian bisa menjalankan OS komputer atau smartphone di komputer kalian. Contohnya pada Windows yang kalian gunakan. Kalian bisa menggunakan OS yang lainnya, bahkan Android yang dikenal sebagai emulator Android. Sebelumnya, teknologi virtual bisa kalian temukan pada CPU Intel dan AMD. Jika kalian mengecek dengan menggunakan aplikasi CPU Z untuk prosesor Intel, kalian bisa mencari pada instruction VTX. Sedangkan jika kalian menggunakan prosesor AMD, kalian bisa mencari pada bagian instruction AMD V. Dan kalian bisa melihat VT aktif atau tidak dengan menggunakan Task Manager. Kalian pergi ke tab Performance CPU. Di sini, pada bagian Virtualization. Jika disable, artinya VT tidak aktif. Sedangkan jika enable, VT aktif. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan VT. Sekarang kita akan mengaktifkan VT. Sebelumnya saya ingatkan karena perbedaan merek dan tipe motherboard, tempat kalian menemukan VT pada BIOS akan berbeda-beda. Tetapi satu hal yang sama, kalian bisa mencari pada pengaturan CPU Advanced di BIOS. Yang pertama, cara kalian masuk ke BIOS itu ada dua cara, yaitu Legacy dan UEFI. Apakah kalian mengetahui perbedaan BIOS Legacy dan UEFI? Untuk lebih cepatnya, ketika kalian masuk ke PC atau menyalakan komputer, di sini kalian bisa masuk ke BIOS hanya dengan menekan tombol Delete atau tombol untuk masuk ke BIOS. Setiap merek komputer untuk masuk ke BIOS bisa berbeda-beda. Di sini kalian bisa melihat merek dari komputer atau laptop kalian. Tentunya lebih mudah jika kalian baru menyalakan komputer. Kalian lihat tombol apa yang harus kalian tekan untuk masuk ke BIOS. Untuk melihatnya, kalian harus cepat. Jika tidak, kalian harus mengulanginya kembali. Di sini ada tombol delete dan di sini juga ada tombol delete. Ketika kalian sudah menekan tombol delete, kalian akan masuk ke BIOS. Hanya seperti ini saja jika kalian menggunakan BIOS Legacy. Yang kedua adalah untuk masuk ke BIOS dengan menggunakan BIOS UEFI. Tentunya berbeda dengan BIOS Legacy. Pada BIOS UEFI, ketika kalian menyalakan komputer, di sini terdapat tombol apa yang harus kalian masukkan ke BIOS. Berbeda dengan BIOS Legacy, di mana ketika kalian menyalakan komputer, terdapat tombol yang harus kalian tekan untuk masuk ke BIOS. Pada BIOS UEFI, kalian tidak akan menemukan tombol masuk ke BIOS. Kenapa? Karena kalian akan langsung masuk ke Windows. Dengan kata lain, jalur kalian masuk ke BIOS akan dilewatkan. Jadi, jika kalian sudah masuk ke Windows, kalian harus masuk ke Advanced Startup, di mana pada bagian Advanced Startup ini, kalian akan menemukan cara untuk masuk ke BIOS UEFI. Setelah itu, kalian baru bisa masuk ke BIOS. Caranya seperti apa? Sekarang kita lihat di sini. Sekarang, jika kalian menggunakan Windows 8 atau 10, pada start menu kalian ketikkan UEFI, Enter.
maka kalian akan dibawa ke menu Recovery. Di sini, pada bagian Advanced Startup, kalian klik Restart Now. Maka, kalian akan pergi ke menu Advanced Startup. Tentunya, ada cara lain yang lebih mudah. Pada Start menu, kalian pergi ke bagian Power, dan kalian pilih Restart. Di sini, sebelum kalian melakukan klik pada Restart, kalian tekan dan tahan tombol Shift plus klik kiri pada mouse. Maka, kalian akan dibawa ke menu Advanced Startup. Sekarang, kita akan masuk ke sesi menggunakan Advanced Startup. Jika kalian sudah masuk ke Advanced Startup, akan terdapat pilihan. Kalian pilih Troubleshoot. Setelah itu, kalian pilih Advanced Options. Selanjutnya, kalian pilih Wi-Fi Firmware Settings. Selanjutnya, kalian akan disuruh untuk melakukan restart komputer untuk mengganti firmware Wi-Fi. Tentunya, berbeda dengan menggunakan BIOS Legacy, jika kalian menggunakan Wi-Fi tanpa perlu menekan tombol apapun untuk masuk ke BIOS, kalian secara otomatis akan masuk ke BIOS. Itu adalah cara pergi ke BIOS dengan pengaturan Wi-Fi. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi mengaktifkan virtualization teknologi di BIOS. Jika kalian sudah masuk ke dalam BIOS, yang harus kalian cari berikutnya adalah pengaturan VT. Yang pertama untuk CPU AMD. Di sini, pada gambar, ada yang berbeda, yaitu bentuk atau tampilan dari BIOS. Ada yang menggunakan keyboard, ada yang menggunakan mouse. Yang terpenting adalah kalian cari khusus untuk prosesor AMD, yaitu Secure Virtual Machine (SVM), seperti pada gambar. Semua gambar ini saya cari di mesin pencari. Seperti sebelumnya, fitur VT ada di prosesor atau CPU. Seperti pada gambar, kalian cari pada pengaturan CPU. Kalian temukan SVM untuk CPU AMD. Mode SVM kalian rubah dari disable menjadi enable. Yang berikutnya, jika kalian menggunakan CPU Intel, sama seperti sebelumnya, ada BIOS standar dan klik. Yang pertama, jika kalian menggunakan BIOS standar, kalian cari pada bagian CPU, Advanced Processor Configuration, atau yang sejenisnya, sampai kalian menemukan tulisan Intel Virtual Technology atau Virtualization Technology. Kalian rubah dari disable menjadi enable, sama seperti gambar. Ingat, kalian temukan pada pengaturan CPU. Kalian juga bisa melihat pada BIOS klik, kalian temukan pengaturan Intel Virtualization Technology, dan kalian rubah dari disable menjadi enable. Ingat, kalian cari pada pengaturan Advanced. Jika sudah, kalian keluar dan pilih simpan. Entah itu kalian menggunakan CPU AMD atau Intel, kalian keluar dari BIOS. Jangan lupa disimpan. Pada BIOS, kalian cari yang berhubungan dengan prosesor. Bisa bagian Advanced Settings, CPU Feature, kalian cari sampai menemukan Intel Virtualization Technology (VT).
Jika sudah menemukannya, kalian ubah dari disable menjadi enable. Jika sudah dirubah menjadi enable, kalian tinggal keluar dari BIOS dan simpan pengaturan. Setelah itu, kalian kembali masuk ke OS Windows. Sekarang, kalian buka Task Manager. Pergi ke tab Performance. Di sini, pada bagian CPU, virtualization sudah enable atau aktif. Itu adalah cara mengaktifkan virtualization di OS Windows pada BIOS yang menggunakan BIOS Legacy ataupun UEFI. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.